Oke, Kalau jadi BRMF itu ya menariknya kan si Aman kan ya there has been stories kalau Aman itu kan rencananya mau listing gitu ya. mm-mm. Jadi itu kan tentunya akan unlock valuation dari BRMS dan ya mungkin sahamnya itu kelihatannya masih spekulasi tinggi ya. Jadi kalau ada announcement ke depannya mungkin ini sahamnya bisa naik lumayan cukup kencang gitu. Cuman kalau saya untuk ngukur-ngukur nih valuasi itu gimana mungkin agak sulit ya gitu. Oke, seperti itu ya untuk MDKA dan BRMS tadi. Jadi kalau MDKA selalu ada sentimen-sentimen positif terus tampaknya kita perhatiin, tapi jangan mengharapkan kenaikan harganya akan seperti yang sudah-sudah karena posisi saat ini pun sudah cukup tinggi seperti itu intinya Pak. Kalau untuk BRMS masih ya kita pantau terus aja karena bisa jadi digerakkan oleh sentimen ada anak usahanya yang mau melantai di bursa seperti itu ya Pak ya. Iya, baiklah. Tadi ada yang mendukung nggak apa-apa Pak pakai bahasa yang susah aja katanya biar mereka belajar katanya. Baiklah, mantap Oh teman-teman. enggak, justru harus yang gampang ya. Ya. Oke, Doi tadi sudah dibahas ada sentimen laporan keuangan juga ya. Tadi bahwa ternyata itu tidak sesuai dengan ekspektasi dari pelaku pasar seperti itu. Tapi nanti kalau misalnya harganya di bawah 400 atau sekitar 400-an boleh dipantau berarti ya Pak Willy tadi kalau nggak salah kata Pak Willy. Demikian. Boleh karena juga rencananya second half itu mestinya dari sisi pendapatannya akan improve ya, dari sisi margin juga improve ya. Gitu. Oke, baiklah kita akan bahas tadi ada yang nanya apakah saham Tekno bisa dicicil beli karena kan Tekno ini juga masih melemah sektor ini 8%-an ya year to date Pak. Apa masih bisa cicil beli katanya? Dari Dian Natali nanya. Hmm, kalau menurut saya sih tech lebih ke trading aja ya, Oke, gitu. Bukan sesuatu yang kita hold untuk long term atau apa. oke, iya. Ya. Insight energi secara umum sudah dibahas tadi di depan ya. Nanti boleh tonton siaran ulangnya ya Pak Udin. Terima kasih. Poultry nih Pak, tak kayaknya ini terus ya pressure terus ya Pak ya. Ayam-ayaman Pak, gimana sih Pak secara industri ayam-ayaman ini? Em, saya juga nggak begitu ngikutin ya sekarang ya. Yang saya Mm-mm. tahu sih kan kalau untuk ayam untuk di modern marketnya itu actually harga naik ya, Mm-mm. naik terus kan sekarang. Harga ayam, harga beef itu naik gitu. Cuman kalau dari sisi poultry-nya sih saya nggak. It's very hard ya kalau menurut saya untuk analisa poultry ya. Mm-mm. Karena ini very marketnya itu very orang dalam yang ngerti gitu, Oh ya iya, kan? bener. Karena misalnya kayak kan pemainnya itu ada Cepin, ada Malindo, ada Java. si Java gitu ya. Mm-mm. Mungkin Cepin gitu dia enak punya hulu ke hilir ya. Mm-mm. Jadi kalau dari sisi namanya DOC-nya itu lagi tertekan ya kan, mungkin dari saling percaya dia bisa lihat. Jadi Mm-mm. banyak ininya ya. Iya. Ya sorry ini agak miring ya. Jadi ada banyak Ya, faktor-faktornya lah kalau untuk saham poultry ini kalau ya. misalnya oversupply Sangat juga volatil kan sih bisa menurut saya sih. diperintahkan pemusnahan ayam bayi-bayi ayam itu ya Pak ya? Ya kaling, kalau lagi ada kaling itu kan apa program dari pemerintah ya Iya, betul. untuk menurunkan supply. Waktu itu kan sempat dilakukan pas di saat harga poultry itu lagi hancur banget ya. Kalau nggak salah di tahun 2017-an, 2018 ya. Mm-mm. Oke, ini ada yang nanya PTBA setelah Kumdet pasti turun, apakah masih boleh beli lagi untuk hold beberapa waktu, Pak? Um, sorry, ini kumnya kapan itu? Saya lupa monitornya. Belum diumumin sih, Pak, Kumdetnya baru diumumin berapa nilainya dan perkiraan. Iya, dividend yield-nya 16% kan ya, kalau nggak salah ya. Mm-mm-mm. 100% dividend payout kan. Iya, betul, betul. Um, ya, it's okay, bagus PTBA. Maksudnya bukan yang
valuasinya sih murah, tapi bukan yang paling termurah ya. Tapi memang valuasi PTBA itu selalu lebih tinggi dibandingkan pemain batubara lain karena dari sisi return on equity-nya itu paling tinggi historically dibandingkan perusahaan-perusahaan batubara yang lain ya. Cuman ya tergantung sih, kalau memang orang mau ngejar dividennya kan dapat yield 16%, kan udah ketok palu kemarin 100% payout, ya kenapa enggak gitu ya. Cuman kalau kita excluding the dividend ya, kita balik lagi ke sectoral play, saya sih lebih suka saham-saham batubara yang langsung benefit dari kenaikan harga batubara. Karena PTBA ini kan dari sisi domestic market obligation ya, yang dia harus jual ke lokal di harga yang rendah, itu porsinya paling tinggi dibandingkan perusahaan batubara misalnya seperti Adaro, ITMG atau Indika and so forth ya gitu. Tapi ya ini solid bisnis ya. Jadi dari semua perusahaan batubara selama 12 tahun saya track, perusahaan batubara yang bisa membukukan production growth atau pertumbuhan produksi yang kencang selama lebih dari 1 dekade, itulah PTBA. Oke, dari sisi growth seperti itu, tapi cuman gini, kalau I don't buy coal karena production growth gitu. I buy coal itu karena mau cuan ya, gitu kan. Iya, oke. Karena ini commodity ya, volatility-nya itu sangat tinggi ya. Saham batubara sendiri Pak Willy pilih yang mana nih Pak? Yang menurut Bapak tadi bisa translate kenaikan harga coal-nya itu dengan cepat ke earning-nya? Ya menurut saya TMG. Ya. Oke. Ya. Menurut TMG. saya once doi itu kalau udah turun udah dalam gitu, itu suatu saham yang bisa dipantau lagi ya, tapi ya mungkin agak nantian ya, tunggu selling pressure-nya selesai gitu. Indika itu juga menarik ya gitu. Oke. Ini Cuman Harum di saat mau kalau stock split, misalnya Pak. kalau kita pelajari di historical level tahun 2016-2017 kan sempat kembali ingat harga batubara naik kencang ya. Di saat batubaranya udah mulai normalisasi ya, itu saham yang Adaro, ITMG, PTBA justru underperform. Yang naik itu saham UT, mining kontraktornya. Karena kalau mining kontraktor dia kan earningsnya lagging. Oke. Dia langsung mining tarifnya nggak langsung adjust gitu. Jadi caranya gitu. Kalau kita masih yakin coal price itu bisa stay di harga yang sangat irasional ini gitu, ya, mending kita main coal miners. Karena nanti setiap quarter gitu kan, nanti kalau misalnya second Q itu kan keluarnya di akhir bulan Juli, itu mungkin sekitar 2 bulan lagi, earningsnya akan wow banget. 3Q akan wow banget, dan itu tentunya akan di pricing good earnings sama market nanti ke depannya. Oke. Oh, udah keluar ini ternyata katanya kumdet dari PTBA. Update-nya 7 Juli ya. 7 Oh, Juli thank you ya. katanya. Oke, thank you informasinya. Oke, udah dikeluarin ternyata nih di hari Jumat. Oke, saya pas bikin materi buat fit masih belum saya bikinnya Rabu. Oke, thank you kalau kayak gitu. Kita bahas lagi pertanyaan dari teman-teman semua. Ini Pegas, tadi ada yang nanya Pegas sama ANTM Pak. Gimana Pak view-nya? Kalau Pegas kan kayaknya cukup banyak berita-berita yang menarik ya belakangan ini. Oke, sejujurnya saya tuh suka banget sama oil and gas sektor ya, gitu. Saya juga surprise gitu. Tadi nggak nanyanya itu lebih ke batubara gitu, nggak nanya ke oil and gas gitu ya. Dulu Pegas itu sebelum tahun 2013 dia itu utility company. Dia itu dulu zaman dulu terkenal sebagai defensif si Pegas ya. Tapi tahun 2013 dia akuisisi oil and gas upstream dengan ininya anak perusahaannya namanya Saka Energy. Dan karakteristik sahamnya itu semakin volatile. Terus kalau nggak salah tahun 2018 dia investasi di bisnis LNG ya. Gitu. Tapi kalau kita lihat kan mereka sudah ada sinergi atau sudah intinya merger sama Pertagas ya. So saya lihat ini
pegas itu dia benefit dua thematic cycle. Pertama, kalau ekonomi recover, gas distribution itu bagus. Kita lihat ya, misalnya di Maret April ini distribusi gas dia dari volume juga itu bertumbuh seiring dengan memang pemulihan ekonomi. Kedua, kita lihat harga minyak itu naik terus. Sekarang harganya kalau nggak salah di sekitar di atas $110 per barrel gitu. Upstreamnya dia, Sak Energy itu mereka contribute sekitar 25% dari total asetnya dia. Itu juga semestinya akan diuntungkan juga. Nah kita lihat lagi pegas dari sisi price to book value cuma berapa? Mungkin 0,6, 0,7 kali bisa dibilang relatively cheap ya. Dan PTBA itu bisa dibilang sahamnya lumayan cukup under own ya. Dan proxy untuk main oil and gas itu nggak banyak di Indonesia. Sehingga menurut saya pegas itu menjadi saham yang menarik gitu. Kalau coal kan kita pilihannya banyak banget nih. Iya, Dua-duaan lah gitu, bisa debat. Kalau di oil and gas paling ada Medco, ada Pegas. Akra nggak terlalu. Kalau Akra distribusi lebih ke itu ya, bukan. Akra itu tricky ya. Akra itu tricky. Di saat 2015 pas oil price jebol, marginnya di expand. Tapi tahun 2010 sampai 2012 justru dia diuntungkan gara-gara harga minyak tinggi banget. Jadi nggak se-straightforward itu. Kalau Akra. Kalau El Nusa dari tahun 2011 onwards balance sheet-nya very strong. Terus dia kalau menurut saya sudah menjadi semacam kayak Pertamina mau apa dia lakukan. Jadi dia increasing sejak Pertamina itu dominasi di oil and gas itu tinggi. Saya melihat justru El Nusa itu dari sisi profitabilitasnya atau return of equity-nya tergerus-terus. Dan itu mungkin sekitar gede banget kontribusi dari omsetnya itu adalah fuel transportation. Fuel transportation itu tidak berhubungan dengan volatilitas kenaikan harga minyak. Jadi proksinya itu tidak langsung dan ini kan small cap ya. Ya udahlah kayaknya pegas yang aman gitu. Iya, oke. Iya. Memberikan insight ya buat kita semua. Nah, terakhir ini sebagai pertanyaan penutup justru temanya malam hari ini strategi untuk second half 2022, Pak Willy. Wah, itu sulit banget sih jawabnya. Ya. Ya, menurut saya gini. Saya kalau kita kan dari sisi research itu lihatnya lebih long term ya. Iya. Ya, jadi untuk kalau kita mau ngomongin tactical view gitu, second half itu bagaimana atau apa, sulit sekali ya. Karena second half ini kita bullish, tapi harus beat kondisi-kondisi tertentu gitu, ya kan? Ya, komoditas itu harus naik, inflasi itu juga masih bisa terjaga. Kalau masih di bawah 4% masih oke kan, tapi kalau ternyata shoot up di inflasi kayak di tahun 2013-2014 kan, ya misalnya BBM itu tiba-tiba naik, kita nggak tahu gitu dampaknya ke real sektor itu bagaimana. Sulit untuk saya ngomong second half itu strategi gimana gitu. Yang jelas market itu masih jittery, tapi yang saya mau bilang gini, dari sisi local fund liquidity itu masih sangat bagus. Yeah. So the local funds itu atau uang dari lokal itu masih sangat supportive terhadap pasar modal. Satu. Terus kedua, sekarang asing itu sudah semakin melirik Indonesia. Kita lihat foreign flow-nya lumayan cukup kenceng ya, Mbak Alin ya, selama sebulan 2 bulan ini dari foreign kan. Itu lumayan. Weighting kita waktu zaman dulu, weighting kita di MSCI Emerging Market itu tuh kalau nggak salah bisa 2,6 sampai di atas 3% ya. Terus pas 2017 onwards asing ninggalin kita kan, ISG. Komponen MSCI Emerging Market Indonesia itu mungkin cuma sekitar 1,4-1,5%. Sekarang itu udah di level 2,1 sampai 2,2% kalau nggak salah ya. Dan kalau di atas 2% biasanya asing itu sudah mulai melihat nih, ada apa nih Indonesia nih. Dia kan pasti ngelihatnya dari sisi top down banget, political, dari sisi ekonomi, dari sisi industri, dari sisi corporate, gitu. Everything checklist ya kan, kita lihat juga dari sisi
fiskalnya bagus, monetary bagus, politiknya stabil, terus nanti earnings misalnya second Q3, Q4 bagus, itu momentum untuk foreign flow masuk atau asing itu masuk ke Indonesia, momentumnya akan berjalan terus. Ya. Tapi mudah-mudahan masalahnya di second half ini kan nanti orang udah mulai pricing-in election period di tahun 2024 ya. Dan kalau kita lihat secara historikal, setiap kali ada terjadi krisis, biasanya political election itu dinamikanya sangat fierce ya. Dan ini juga tentunya juga akan memberikan goncangan juga sama market gitu. Tapi yang saya bisa bilang begini, indeks target kita untuk akhir tahun ini itu 7.400. Ya, ini mungkin bisa memberikan suatu benchmark ya. Jadi kalau misalnya level indeks itu udah 7.400, ya mungkin teman-teman ya, aduh, kalau mau beli pun dikit-dikit aja gitu. Tapi kalau misalnya indeks itu turun dalam, atau di level 7.000 atau 69 atau masih level kayak sekarang, mungkin menurut yang seperti saya bilang bisa melakukan strategi dollar cost averaging. Oke. Jadi itu tadi faktor-faktor yang perlu kita pertimbangkan ya untuk kita berinvestasi. Dia bilang ini, porto Pak Willy isinya apa aja Pak? Saya nggak main saham. Tapi kalau saya harus beli saham sekarang, saya nggak mau beli saham yang, maksudnya saya lebih suka beli yang saham-saham aneh-aneh gitu ya. Misalnya kayak Wintermar, kayak Raja gitu kan. Raja ini kan bisnis model mirip kayak Pegas. Kalau orang bullish sama Pegas, yaudah hajar aja yang small capnya Raja gitu. Itu menarik gitu ya. Saya juga suka saham-saham yang leverage-nya tinggi, tapi ada momentum upcycle ya. Makanya kemarin kan awal-awal dari tahun kemarin saya bullish sama Doit ya. Karena utangnya tinggi. Leverage-nya tinggi. Jadi begitu misalnya revenue naik, itu earnings-nya akan naik. Isinya karakteristik sahamnya juga naiknya akan kencang. Walaupun memang first Q-nya kemarin belum oke ya. Tapi once oke itu akan naik kencang juga. Jadi saya juga mungkin ngelirik saham misalnya kayak Bluebird ya. Ini melihat ya, bukan artinya langsung beli atau apa. Cuman ya kita lihat Bluebird kan intinya gini. Dulu tuh kalau nggak salah regular taksinya dia itu sekitar 22.000 unit ya. Tapi pas COVID dia itu jual fleetnya itu jadi sekitar 16.000. Ya, jadi sekarang ini kita lihat transportation activities kan sudah kembali normal ya. Lalu kita bisa dilihat lah ya. Kan 70% dari Bluebird itu revenue itu kalau nggak salah di sekitar Jakarta. Itu saya dengar dari teman-teman sudah banyak orang sekarang sulit pesan taksi, cari taksi gitu, ya kan? Karena memang jumlah taksi Bluebird itu semakin dikit. Sejak COVID banyak fleetnya itu dijual-jualin gitu. Jadi menurut saya utilization itu akan tingkat, sahamnya udah turun dalam kan, walaupun kemarin udah mulai naik kenceng ya, kalau nggak salah sekitar 18% ya. Cuman menurut saya sih dibandingkan historical average gitu, misalnya kayak saya bandingkan di tahun 2018 punya net profit atau 2019 itu PE-nya itu sekitar cuma 6-7 kali gitu. Saham kayak Wintermar gitu kalau saya bandingin sama net profit dia di tahun 2014 sahamnya cuma 3 kali ya. I mean ini kan small cap ya gitu. Jadi ya mungkin bukan tipe saham yang bisa beli banyak ya karena resikonya tinggi gitu. Tapi kan menarik lah untuk dilihat gitu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi bedain ya, maksud saham aneh Pak Willy itu adalah saham small caps ya, artinya yang kapitalisasi ya, pasarnya itu konteks saya ya. kecil Jadi ini jadi ya, bukan, karena teman-teman di sini kalau lihat mau cari cuan atau cari alpha itu harus jeli. Cari saham yang under own ya, tapi kita lihat momentum industrinya itu mengarah ke dia. Gitu. Oke. Jadi once ada good news atau apa itu bisa saham terbang bisa 50%, 60% gitu. Karena dia small cap tadi ya, kapitalisasi pasarnya dan kecil, jadi dan nggak ada selling pressure katanya. Jadi seperti itu biar lincah gerakannya. Jadi maksudnya saham aneh bukan saham aneh-aneh gimana ya, beda sama saham anehnya kita. Karena kan Pak Willy kan sebagai head of research biasanya kalau di sekuritas-sekuritas itu covernya atau yang mereka ulas itu adalah saham-saham yang market cap-nya tuh besar rata-rata kan. Jadi kalau saham market cap kecil tuh makanya Pak Willy bilang saham aneh, tapi bukan berarti kita jadi beli saham yang aneh-aneh beneran menurut definisi kita ya teman-teman. Ya tentunya ada metodologinya juga iya, lah. ada metodologinya. Tadi saya klarifikasi karena
di kolom komen ada yang komennya agak-agak. Oke, terima kasih banyak Pak Willy. Tadi ada yang bilang daging banget, daging wagyu banget. Iyalah ya teman-teman, Head of Research ya, sebuah perusahaan Oh, sekuritas ya, Trimega Sekuritas pastinya nggak kaleng-kaleng. Makasih Pak Willy Noy Sitorus untuk insight dan view-nya pada malam hari ini.